Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan keamanan, dan konstelasi politik dunia. Pertahanan dan keamanan udara suatu negara sangatlah penting. Pertahanan laut meskipun tak kalah penting, namun bagi negara yang tidak memiliki wilayah pantai atau alur laut, pertahanan udara menjadi yang terpenting. Karena pertahanan darat relatif bisa diimbangi karena penguasaan wilayah dan medan sendiri. Indonesia patut bersyukur memiliki wilayah yang terdiri dari darat, laut, dan udara, serta geografi kepulauan berjumlah ribuan yang membuat pemerintah dan warga berpikir keras bagaimana menjaga dan mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik akhir-akhir ini terus meningkat. Negara-negara ASEAN ditambah Australia, bahkan Asia Oceania, kemudian Jepang, India, dan Korea terkena imbas kewaspadaan pertahanan udara. Hal ini dikarenakan peningkatan gerakan militer Cina yang masif untuk menduduki apa yang mereka sebut sebagai Nine Dash Line di Laut Cina Selatan. Ditambah lagi dengan percobaan peluncuran rudal hipersonik Cina yang mampu mengelilingi dunia, dan rudal balistik Korea Utara yang mendarat di wilayah Jepang baru-baru ini. Rudal balistik, hipersonik maupun supersonik tentu saja dapat dipasang hulu ledak nuklir. Bagaimana keadaan pertahanan udara RI menghadapi tantangan dan ancaman yang demikian? Logikanya, melawan rudal adalah dengan rudal. Rudal yang dimiliki TNI tentu bisa dipasang di kapal perang, pesawat tempur, penggunaan darat maupun kapal selam. Admin akan membahas pertahanan udara RI dari sisi sistem penangkis serangan udara dan nuklir, mulai yang diumumkan secara publik, yang tersamar maupun bersifat top secret. Yang pertama, rudal jarak pendek Mistral. Dilansir dari TNI AD Mil ID, rudal Mistral merupakan rudal terbaru yang dimiliki oleh Korps Arhanud TNI AD. Rudal Mistral juga merupakan rudal canggih jarak pendek yang memiliki tingkat akurasi di atas 95%. Alutsista canggih yang memiliki akurasi tinggi ini dapat dengan mudah menghancurkan sasaran dalam hitungan detik. Rudal Mistral mampu melesat dengan kecepatan 2,5 sampai 2,8 Mach menuju sasaran, atau 2,8 kecepatan suara. Dan baru-baru ini TNI Arhanud juga menguji coba rudal Star Strike, rudal jarak pendek yang kompak dan mobile. Yang kedua, rudal jarak menengah NASAM. Indonesia memiliki sistem pertahanan udara kelas menengah yang tak kalah canggih dengan Iron Dome milik Israel. Salah satu yang dimiliki TNI AU adalah NASAM atau National Advanced Surface to Air Missile System buatan Norwegia. Sistem ini berguna untuk menangkis ancaman udara jarak medium seperti pesawat terbang, UAV, dan peluru kendali. Sementara peluru kendalinya juga dimiliki oleh NASAM bernama SLAM RAM atau Surface Launched AMRAAM. Kelemahan NASAM adalah jangkauannya yang hanya 25 km hingga yang tercanggih 60 km, ketinggian 20 km, dan hanya bisa menjangkau 180 km ketika diluncurkan dengan pesawat tempur. Yang ketiga adalah sistem peluru kendali Neptune. Neptune atau Neptunus adalah sistem peluru kendali yang dirancang
untuk digunakan melawan kapal dan kapal besar. Indonesia membelinya dari Ukraina. Meski kabar heboh rahasia ini terungkap di akhir tahun 2020, namun Indonesia ternyata telah memesan 2 unit baterai sejak tahun 2017. Meskipun pemerintah Indonesia menutup rapat berita ini, namun media militer Ukraina tak mampu menyembunyikannya. Satu baterai Neptune sudah termasuk 6 peluncur USPU 360 dengan 24 rudal pembunuh kapal R360. Rudal R360 memiliki berat 870 kg. Berat hulu ledaknya adalah 150 kg, jangkauan peluncurannya 280 km dan kecepatannya sekitar 900 km per jam. Selain mampu meluncurkan secara bersamaan 24 rudal, Neptune mampu melakukan salvo penuh 6 peluncur dengan interval peluncuran dalam salvo dari 3 hingga 5 detik. Selain itu, rudal ini dapat ditempatkan pada jarak hingga 25 km dari garis pantai dan penyebarannya berlangsung hanya 15 menit. Sistem Neptune dapat diintegrasikan dan diadaptasi ke sistem komando yang berjauhan. Hal ini dapat memperluas area pertahanan dan meningkatkan kemampuan tempur. Beberapa pihak yakin setelah dikirim tahun 2018 sebanyak 2 peluncur sebelum Ukraina diserang oleh Rusia pada Februari 2022, telah terkirim susulan 3 unit peluncur ke Indonesia. Yang keempat, rudal Bastion P diyakini sudah dimiliki RI. Dari hasil 14 Meeting of the Indonesian-Russian Intergovernmental Commission Military Technical Cooperation di kota Moskow, Rusia pada tanggal 21 hingga 23 November 2018. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melanjutkan hubungan bilateral kedua negara tentang kerjasama militer seperti program helikopter Mi-17, Mi-35, dan Mi-26. Dalam pertemuan itu jelas Indonesia ditawari Bastion P dan mengadakan kunjungan ke Vipika NPO Masinostroneia untuk demonstrasi produk. Selain itu, juga dipaparkan tentang industri pertahanan Rusia secara umum dan juga dilanjutkan dengan penandatanganan protokol DICM RI Rusia ke-14. Beberapa pihak meyakini bahwa 1 atau 2 unit baterai Bastion P telah dikirim ke Indonesia antara tahun 2020 hingga 2022. Bahkan Rusia tidak terlalu kecewa dengan tersingkirnya penjualan pesawat Sukhoi akibat Amerika Serikat menekan RI. Hingga awal April 2022 menawarkan hibah atau gratis pesawat tempur S-35 dan kemungkinan tambahan Bastion P. Tentu saja berita tentang kepastian kedatangan Bastion P tidak dapat dikonfirmasi secara resmi alias tetap menjadi rahasia negara. Untuk pembahasan rahasia rudal nuklir Indonesia, nantikan video berikutnya alias bersambung. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.